Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel gua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua, amin. Oke teman-teman, kali ini gua mau sharing menu-menu apa aja yang ada di akses point tenda O1 teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya berguna banget buat teman-teman yang mau beli akses point tenda O1, karena di sini teman-teman bisa tahu nih menu-menu apa aja, dan di dalam menu itu ada fitur apa aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan nih ketika teman-teman mau beli akses point tenda O1 ini, teman-teman akan menggunakan fungsinya apa aja gitu. Kira-kira teman-teman tuh emang butuh fungsi seperti yang ada di tenda O1 ini atau enggak gitu. Misalkan kalau teman-teman ada yang kurang dari fiturnya dari sisi tenda ini, ya teman-teman bisa harus cari akses point yang lumayan tinggi lagi spesifikasinya gitu kan. Jadi di sini gue akan coba tampilin ke teman-teman apa aja sih yang menu-menu apa aja sih, fitur apa aja sih yang ada di tenda O1 ini teman-teman ya. Oke, langsung aja kita login dulu ke tendanya. Nah, ini tampilan dari quick setup teman-teman ya. Setelah login, di sini sebelah kiri ini ada menu sistem status, quick setup, network, wireless setting, advanced setting, dan tools. Jadi di sini yang kita akan lihat pertama adalah sistem status teman-teman ya. Di sini adalah dashboard dari summary si tenda O1 ini teman-teman ya. Nah, ini kebetulan yang O1 versi 1 teman-teman ya. Dan di sini sudah uptime 2 hari karena gue baru pasang ini dan belum ada klien yang connect sih teman-teman ya. Jadi posisinya ini gue masih tes lah gitu. Oke, jadi di sini tuh tampilan itu dashboard seperti ini. Terus di sini teman-temannya, di sini itu throughputnya. Dan kalau teman-teman mau lihat contoh, misalkan ada klien teman-teman yang sudah terkoneksi ke access point ini, teman-teman bisa cek di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada klien yang connect teman-teman di sini nih. Nah, ini sebenarnya belum gua infoin juga ke klien-klien gua yang klien wifi gua, klien voucher gua, tapi di sini kayaknya udah ada yang masuk ke sini. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi munculnya di sini teman-teman, nanti klien wifi kita teman-teman. Nah, terus kalau teman-teman mau lihat di quick setup ada apa aja, nah di sini teman-teman ya. Nah, di sini di tenda O1 ini ada fitur AP, client, universal repeater, dan WISP teman-teman. Nah, ini kalau di sini gua menggunakan si tenda O1 ini sebagai fungsi AP teman-teman ya. Kalau teman-teman di lapangan sekiranya membutuhkan untuk fungsi klien, teman-teman tinggal rubah aja teman-teman ya, atau sebagai fungsi repeater teman-teman tinggal rubah aja. Nah, si WISP ini peranannya sama kayak router teman-teman ya. Jadi dia sebagai gateway. Jadi dari ISP masuk ke si AP ini, lalu teman-teman bisa sebarkan menggunakan switch lagi teman-teman ya. Oke, next kita ke bagian network. Nah, di sini ada konfigurasi LAN-nya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan mau setup dari nol gitu teman-teman, dari nol banget, teman-teman tuh harus masuk setting dulu nih di IP defaultnya si tenda ini teman-teman ya. Misalkan teman-teman nggak tahu nih IP si tenda berapa, teman-teman bisa lihat di boxnya, kadang di situ tercantum IP defaultnya atau SSID si tenda tersebut. Nanti teman-teman tinggal koneksi langsung, teman-teman tinggal lihat passwordnya ada di balik hardware access point si tenda itu teman-teman ya. Jadi di sini gue udah custom IP address-nya untuk terkoneksi ke network gua teman-teman ya gitu. Jadi ini udah satu segmen dengan network gua.
jadi udah bisa terkoneksi. Nah, terus kalau teman-teman misalkan mau mengaktifkan DHCP server, di sini juga udah ada DHCP server, tapi di sini gue nggak aktifin karena gua DHCP servernya ada di Mikrotik teman-teman ya. Jadi gua pooling semua di Mikrotik. Jadi di sini gua nggak aktifin. Tapi kalau teman-teman misalkan mau ngaktifin juga bisa. Saran gua DHCP server yang ini jangan sampai bentrok dengan DHCP server yang ada di router teman-teman ya. Jadi contoh misalkan teman-teman pakai DHCP server yang di router 1 sampai dengan 20 itu teman-teman ya. Nanti teman-teman di sini tinggal aktifin lagi dari 21 sampai dengan 50 gitu teman-teman ya. Jadi biar nggak bentrok aja sih, walaupun nggak jadi error karena dan nanti tuh di poolingnya itu di sini teman-teman, di poolingnya itu di access point sini, bukan di router gitu teman-teman ya, karena si router itu udah nggak kenal lagi nih sama yang namanya DHCP di access point. Nanti di poolingnya itu di access point sendiri teman-teman ya, gitu. Oke, lanjut. Di sini ada DHCP client. Nah, di sini juga ini sih fungsinya sebagai, kalau WISP ini akan muncul teman-teman. Jadi di sini akan muncul IP dari si ISP teman-teman ya. Jadi kalau kita pakai fungsi AP di sini nggak akan muncul teman-teman. Oke, lanjut ke VLAN setting. Nah, kalau teman-teman misalkan menggunakan VLAN, nah teman-teman bisa langsung config di sini teman-teman ya. Di sini adalah fungsi VLAN juga. Jadi teman-teman bisa banyak segmen IP teman-teman ya yang teman-teman bisa gunakan. Oke, lanjut ke wireless setting. Di wireless setting itu ada basic setting, advanced setting, dan access control teman-teman. Di sini untuk basic settingnya itu ya standar teman-teman ya, standar access point. Tapi di sini udah ada isolate client teman-teman. Ya, di sini udah ada isolate client yang dimana kalau di enable itu jadi device teman-teman tuh IP-nya itu nggak bisa ngintip IP address device di sebelahnya. Contoh misalkan teman-teman dapat IP 13 gitu ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau scan IP atau mau ngecek atau mau ngoping IP teman-teman yang di sebelahnya gitu ya, teman-teman tuh nggak bisa. Jadi karena tuh teman-teman di situ udah di isolate, IP teman-teman cuma bisa teman-teman doang yang akses. Jadi contoh kayak misalkan device teman-teman tuh kena virus atau device teman-teman tuh mau di contoh kayak netcat ya. Kayak netcat itu kan dia sifatnya itu kan mencari atau men-scan semua IP yang ada di segmen tersebut. Jadi di sini itu kalau misalkan teman-teman isolate client diaktifin, jadi si netcat itu nggak bisa scan segmen IP yang ada di network tersebut teman-teman gitu, yang ada di AP di sini gitu, yang pokoknya yang terkoneksi ke AP sini IP-nya semua jadi masing-masing. Dia itu udah nggak bisa scan tetangganya gitu teman, udah nggak bisa scan neighbornya, udah nggak bisa scan gitu. Dan di sini ada max number of client-nya yang bisa terkoneksi ada 16 ini teman-teman ya. Ini HP 128 maksimalnya, tapi di sini gue pakai yang 16 aja karena gue nggak terlalu banyak kliennya teman-teman ya. Terus masuk ke advanced setting. Di sini juga ada WMM, APSD, minimum RSSI threshold. Nah ini juga udah lumayan teman-teman ya, untuk ininya udah standar. Ini gue pakai default teman-teman ya, gue nggak rubah-rubah di sini. Karena untuk konfigurasi ini di advance ini karena agak sedikit rentan kalau teman-teman kurang paham banget gitu ya. Nah di sini ada access control. Nah di sini teman-teman bisa whitelist dan blacklist juga teman-teman. Contoh misalkan teman-teman mau disallow atau allow, di sini teman-teman harus enable dulu teman-teman ya, harus diaktifin dulu enable-nya. Modenya teman-teman mau disallow atau mau allow. Misalkan kalau teman-teman mau disallow, berarti si MAC address yang didaftarkan di sini itu nggak akan bisa terkoneksi ke network teman-teman gitu. Nah kalau misalkan teman-teman pilih modenya yang allow, berarti kalau teman-teman tinggal masukin MAC address yang boleh di allow. Nanti yang tidak dimasukkan tidak di allow teman-teman. Jadi hanya yang dimasukkan aja yang di allow. Kalau yang disallow, kalau dipilih yang disallow, teman-teman masukin MAC address-nya, itu yang akan diblokir. Itu teman-teman ya. Kalau di sini kalaupun gue mau aktifin, gue akan pilih disallow. Karena gue lebih prefer sih kalau config defaultnya di enable, gue pilihnya disallow karena cukup membuat simple
pekerjaan gitu teman-teman ya. Jadi tinggal masukin MAC address yang nggak boleh gitu ya, yang nggak boleh akses ke network kita atau ke internet kita gitu teman-teman ya. Kalau ini kan tentunya pasti banyak ya yang akan akses, tapi di sini kita akan pilih yang disallow kalau teman-teman mau di enable gitu. Tapi di sini gue belum butuh ini. Mungkin nanti gue akan butuh kalau ada seperti orang-orang yang jahil teman-teman ya gitu. Oke, kita masuk ke advanced setting. Di sini ada LAN speed, diagnose, dan network service. Nah, LAN speed ini teman-teman bisa atur teman-teman ya, mau 100 atau 10 Mbps, half duplex atau full duplex teman-teman ya. Oke, lanjut ke diagnose. Ini untuk memastikan aja koneksi ke atas atau ke bawahnya itu connect atau tidak teman-teman ya. Oke, network service-nya kita lihat. Nah, ini misalkan teman-teman mau ada reboot schedule setiap jam berapa teman-teman ya. Ini tinggal di checklist, teman-teman tinggal masukin waktunya, di harinya hari apa aja gitu teman-teman ya. Ini seperti scheduling teman-teman ya. Scheduling kapan mau di reboot biar device-nya ini selalu kondisinya fresh gitu teman-teman ya. Di sini ada SNMP, Ping Watchdog juga udah ada. Jadi di sini untuk fitur standar sih menurut gue udah oke ya. Standar banget lah ini. Toolsnya ada ya, biasalah kalau terus ada date and time, maintenance, account, log gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada account, teman-teman bisa edit accountnya untuk login teman-teman ya. Maintenance-nya di sini teman-teman ada reboot, reset, upgrade, dan backup, restore. Nah, ini juga udah standar teman-teman ya. Date and time-nya oke, ini standar juga. Oke teman-teman, cuma itu aja teman-teman untuk menu dari tenda O1 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sekiranya mau beli tenda O1, teman-teman bisa lihat video ini dulu sebelum beli, jadi teman-teman bisa ada acuannya gitu ya. Misalkan teman-teman di sini ada yang teman-teman cari nggak ada, teman-teman tinggal cari di akses point yang lain. Kalau misalkan teman-teman di sini menunya udah ada yang teman-teman butuhin, ya silakan teman-teman beli, silakan teman-teman digunakan itu teman-teman ya. Ya tentunya si tenda O1 ini hanya bisa mencakup range paling jauh tuh 500 meter teman-teman ya. Tapi gue belum tes, gue paling jauh tuh ngetes tuh 200 meter teman-teman ya. Itu tanpa halangan tuh lancar teman-teman. Dari atas handphone teman-teman, handphone gue jarak 200 meter tuh aman gitu, masih dapat 2 bar gitu. Oke teman-teman, kayak sih menurut gua kalau teman-teman misalkan range-nya di atas 200, teman-teman tuh harus pakai access point lagi teman-teman gitu. Jadi biar performance-nya juga nggak menurun gitu ya, biar nggak menurun drastis. Tapi menurut gua sih ini tenda ini udah oke lah buat standar voucher kalau teman-teman mau gunakan sebagai voucher internet gitu ya. Untuk point to point juga oke. Oke teman-teman, segitu aja review dari gua untuk nampilin menu-menu yang ada di tenda O1 ini teman-teman ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang mau beli access point. Oke teman-teman, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.